Baiklah, saya Muhammad Abdul Mardi, NPM 19159. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil survei saya, yaitu survei arsitektur. Pada pekerjaan arsitektur ini, saya mensurvei ada 3 item pekerjaan, yaitu yang pertama pekerjaan dinding, yang kedua pekerjaan kusen pintu dan jendela, dan yang ketiga yaitu pekerjaan plafon. Untuk yang pertama pekerjaan dinding. Pada pekerjaan dinding ini material yang digunakan yaitu pertama batu bata. Spesifikasinya yaitu ukuran 19 x 9 cm x 5 cm. Oke, untuk material yang kedua yaitu pasir pasang. Spesifikasi pasir pasang ini yaitu sebagai bahan agregat halus campuran batu bata. Dan pasir pasang harus bersih bila diuji dengan larutan pencuci khusus. Kemudian semen. Spesifikasi semen sendiri yaitu semen Portland 50 kg per sak sebagai bahan perekat campuran batu bata. Yang keempat yaitu air. Spesifikasi air yaitu air bersih bebas dari minyak, garam, dan lumpur untuk bahan campuran spesi. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu cangkul. Fungsi cangkul yaitu mempermudah pengadukan spesi dan mempermudah memindahkan spesi yang telah siap ke gerobak. Yang kedua yaitu skop. Fungsi skop sendiri yaitu mempermudah pengadukan spesi dan mempermudah memindahkan spesi yang siap untuk dimasukkan ke gerobak. Yang ketiga yaitu benang. Fungsi benang sendiri sebagai acuan agar pemasangan dinding bata tidak miring. Dan yang keempat yaitu waterpass. Fungsi waterpass yaitu untuk mengukur kerataan. Yang kelima ember. Fungsi ember yaitu meletakkan campuran semen. Yang keenam yaitu sendok semen yang berfungsi mengangkut adukan semen dan meratakannya. Dan yang ketujuh yaitu meteran. Fungsi meteran adalah mengukur panjang suatu bidang. Dan yang kedelapan yaitu reskam. Reskam sendiri berfungsi meratakan plasteran. Dan kemudian gerobak berfungsi untuk mengangkut material. Yang ke-10 unting-unting. Fungsi unting-unting adalah mengukur tegaknya suatu benda atau bidang. Dan kemudian yaitu scaffolding. Fungsi scaffolding sendiri membantu pekerjaan di tempat yang tinggi. Dan yang 12 selang air. Selang air untuk mengalirkan air jika sumber air jauh dari tempat mengaduk campuran. Dan kemudian yang terakhir itu baskom. Fungsi baskom sendiri untuk merendam batu bata. Untuk metode pelaksanaan pemasangan dinding batu bata yaitu yang pertama lakukan persiapan pembersihan area yang akan dipasang batu bata merah. Menghitung volume pekerjaan, kebutuhan material yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu membuat marking jalur-jalur dinding dua sisi. Setelah dinding juga dibuatkan tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan juga lubang kusen. Dan yang ketiga, sebelum pemasangan batu bata merah direndam terlebih dahulu agar mengurangi penyerapan air. Dan yang keempat, pasang batu bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan yang telah terpasang pada profil kayu pada ujung jalur. Pemasangan bata merah ini pada dinding lapis demi lapis sampai ketinggian 1 meter dengan menggunakan adukan 1:5. Dan yang kelima yaitu adukan semen pasir diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Lalu bata merah disusun di atas adukan mortar tersebut sambil memeriksa kerataan pasangannya. Kemudian bata merah dipukul secara perlahan sampai mencapai elevasi yang diinginkan. Dan kemudian yang ketujuh, setelah tinggi pasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilanjutkan dengan cor beton kolom praktis. Yang ke-8, periksa keseluruhan serta vertikal pasangan bata merah. Jika sudah benar, maka lanjutkanlah pemasangan sampai dengan tinggi maksimum 1 meter. Lalu periksa lagi keseluruhan dan vertikalnya. Setelah itu dilanjutkan dengan cor kolom praktis dan lanjutkan dengan pemasangan bata merah sampai elevasi 325 cm untuk kedua lantai. Dan cor kolom praktis sesuai dengan gambar kerja. Kemudian plasteran, material yang digunakan yaitu semen. Spesifikasinya mungkin sama dengan spesifikasi semen untuk
pemasangan bata. Kemudian pasir pasang. Pasir pasang juga masih sama, air, dan kemudian itu peralatannya. Peralatan untuk plesteran ini mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan pemasangan bata. Pada plesteran ini peralatan yang digunakan yaitu raskam, meteran, ember cor, senok spesi, scaffolding. Mungkin itu saja peralatan yang digunakan pada pekerjaan plesteran. Kemudian itu item pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan kusen pintu dan jendela. Untuk materialnya sendiri yaitu kusen pintu, spesifikasinya kayu mahoni, tinggi 210 cm, lebar bukaan 80 cm, tebal 4 cm, lebar kusen itu 12,5 cm. Sedangkan yang kedua itu kusen jendela, spesifikasinya juga kayu mahoni, tinggi 124 cm, lebar bukaan 32 cm, tebal 5 cm, dan lebar kusen 40 cm. Dan sedangkan untuk peralatan pekerjaan kusen pintu dan jendela ini yaitu benang, fungsinya sebagai acuan agar pemasangan kusen pada dinding tidak miring. Kemudian unting-unting juga mengukur tegaknya suatu benda atau bidang. Dan yang ketiga itu kayu balok, fungsinya sebagai penahan kusen pintu dan jendela saat dipasang. Untuk metodenya sendiri, metode pelaksanaan pemasangan kusen pintu jendela ini yaitu pertama, pastikan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemasangan kusen sudah lengkap dan siap dipakai. Pastikan juga ada tempat untuk menempatkan alat-alat pada tempat yang aman dan mudah dijangkau. Yang kedua itu dengan bantuan benang tentukan kedudukan kusen. Caranya, rentangkan benang dengan jarak separuh dari tebal kusen terhadap as bopleng. Yang ketiga itu pasang angker pada kusen secukupnya. Tujuan dipasang angker adalah untuk kekuatan kusen agar terikat dengan pasangan dinding. Yang keempat yaitu tegakkan kusen dan tentukan tinggi kedudukannya yaitu 2 meter dari tinggi bopleng. Yang kelima, dengan menggunakan anting-anting setel kedudukan kusen pintu sehingga berdiri tegak. Agar kedudukan kusen kokoh dan stabil, pasanglah skor dengan tepat. Yang ketujuh yaitu pasang patok untuk diikat bersama dengan skor sehingga kedudukan menjadi kokoh. Dan yang ke-8, cek kembali kedudukan kusen pintu apakah sudah sesuai dengan tempatnya, ketinggian, dan ketegakan dari kusen. Yang ke-9 yaitu bersihkan lokasi sekitar kusen pintu yang sudah terpasang tersebut. Untuk pemasangan kusen jendela kurang lebih sama dengan cara pemasangan kusen dan pintu. Kemudian item pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan plafon. Untuk materialnya yaitu triplek, paku triplek, lem plafon. Sedangkan peralatannya sendiri yaitu palu dan scaffolding. Untuk metodenya sendiri pemasangan plafon yaitu persiapkan bahan yang akan dipakai. Yang kedua, menyiapkan peralatan kerja. Yang ketiga, cek terlebih dahulu apakah dinding sudah benar-benar rapi dan siap untuk dipasang plafon. Pastikan atap rumah aman dari bahaya kebocoran air hujan. Keempat, gunakan benang dan selang air untuk mengukur kedataran lokasi pemasangan plafon. Dan selanjutnya, pemasangan rangka plafon aturlah sedemikian rupa sehingga benar-benar sesuai dengan ukuran triplek yang direncanakan. Dan perlu juga perhatikan untuk lokasi pemasangan titik lampu sehingga dalam posisi di tengah ruangan atau pada titik-titik yang sudah direncanakan. Yang ketujuh, pemasangan triplek bisa dimulai sehingga rangka plafon selesai dengan benar-benar kuat. Dan ke-8 adalah pekerjaan kompon dilakukan untuk menutup cacat kayu pada triplek atau pada not. Yang ke-9, lakukan pengecatan plafon agar plafon triplek yang sudah terpasang terlihat lebih rapi dan indah. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan lantai. Materialnya yaitu semen, pasir pasang, air, granit, semen, nat lantai. Untuk peralatan sendiri yaitu ember cor, senok spesi, palu karet. Dan langsung saja ke metode pelaksanaannya yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, pahami gambar kerja pola pemasangan. Yang ketiga, sortir granit agar memperoleh keseragaman ukuran dan warna. Yang keempat, rendam keramik yang akan dipasang ke dalam bak air selama lebih kurang 1 jam. Yang kelima, granit dianginkan dengan cara diletakkan pada tempat atau dudukan keramik setelah proses perendaman selesai. Yang keenam, tentukan garis dasar pasangan serta pel dari lantai.
Yang ketujuh, pasang benang arah horizontal dan vertikal pada lantai sesuai elevasi pada gambar kerja. Yang ke-8, mulailah memasang granit lantai ke arah vertikal dan horizontal sesuai dengan benang yang sudah disetting. Dan setelah semua keramik lantai terpasang dan adukannya sudah kering, maka sudah bisa untuk di kornet. Dan langkah terakhir yaitu membersihkan permukaan keramik dari kotoran sisa adukan dan sisa kornet. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.